Oke, halo semuanya, welcome back. Welcome back di Tipo Teacher Podcast. Teacher Podcast sekaligus game with casters ya, karena nanti kita akan main games. Apa kabar Miss Mister? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, gimana nih liburannya? Cukup nggak? Mantap loh. Wow, mantap. mantap. Pada kemana aja? Ke Jogja. Oh, ke Jogja. Oke, Miss Kania kemana Miss Kania? Ke rumah nenek aja. Oh, ke rumah nenek. Miss Desti kemana Miss Desti? Pulang kampung. Seru liburannya seru. Alhamdulillah. Cukup ya. Oke, alhamdulillah. Cukup untuk ini ya, mengisi energi kembali gitu ya. Untuk bisa menghadapi semester 2 gitu ya di ini. Semester 2 tahun ajaran 2024-2025. Enggak kerasa ya udah tahun 2025 lagi. Berapa usia kalian di tahun 2025? Oh, sensitif. Oke. Kita nggak akan bahas tentang usia. Nah, kita akan bahas tentang semester 2. Nah, di semester 2 nanti nih ya, berarti hari Senin itu akan kita mulai jalani. Nah, akan ada apa aja sih di semester 2 ini, Miss Mister? Boleh dong sharing-sharingnya biar para penonton. Oke, biar Pedangdut ya. Pedangdut ya. Oke, biar casters di rumah pada tahu akan ada apa aja hal-hal yang mungkin ya bisa bikin tambah semangat barangkali gitu kan ya. Itu butuh persiapan juga barangkali. Nah, silakan siapa yang mau sharing duluan? Oh, boleh silakan Miss Dwi. Mic-nya ini pusing nih. Jangan didudukin. Oke, selamat siang kalau di sini ya. Kalau nanti malam ya ditayanginya tunas-tunas hebat dari SMA Tridaya Tunas Bangsa ataupun ayah bunda yang mungkin ada di rumah yang sedang melihat podcast ini. Jadi podcast ini memang diadakan untuk spill sedikit tentang apa sih yang akan menjadi kejutan-kejutan di semester 2 dalam in-house training yang sedang dilakukan. Sebenarnya hari ini guru-guru semua tim SMA Tridaya sedang berkumpul untuk penguatan perencanaan dari program semester 2. Mohon maaf di sini ada 3 guru kami yang belum bisa bergabung karena di sebelah sedang ada bimbel liburan gitu ya. Jadi mereka sedang mengajar teman-teman kelas 12 yang sedang melaksanakan bimbel liburan. Nah, di semester 2 ini akan banyak hal yang akan kita hadapi bersama dan let's fight together ya. Karena memang banyak sekali pencapaian-pencapaian yang memang klimaksnya mungkin akan dilaksanakan di semester 2. Contoh misalnya nanti akan dijelaskan oleh bagian kurikulum dari kelas 12, ada fight kita yang sudah mulai sampai ke titik akhir itu menghadapi persiapan masuk PTN gitu ya. Kelas 11 yang sudah harus penguatan mau masuk ke kelas 12 dan kelas 10 yang sudah mau ke kelas 11 dengan peminatannya gitu ya. Dan tim kami di sini dalam perencanaan terbagi ke dalam 5 kelompok, yaitu ada bagian yang kurikulum yang nanti mungkin sedikit di-spill oleh Miss Rimba, kemudian ada bagian kesiswaan akan di-spill oleh Mr. Indra karena Mr. Indranya sedang mengajar. Nanti ada tim divisinya di sini itu Miss Kania ngacung, mana Miss Kania? Oke. Dan kemudian nanti ada bagian achievement yang nanti akan di-spill oleh ketua timnya Miss Ayu, kemudian bagian kehumasan itu oleh Miss Rere, dan satu lagi bagian apa? Pesan pras akan di-share langsung oleh yang bagian depan itu ada wujudnya nggak? Oh ada ya, Mr. Topik gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini, yuk kita simak bersama-sama gitu yang apa yang akan menjadi mapping kegiatan kita di semester 2 nanti. Selamat menikmati ya. Oke, tadi itu udah ya secara umum dijelaskan oleh Miss Dwi gitu. Nah, sekarang mungkin langsung aja kita akan tanya-tanya bagian tadi kurikulum dulu kali ya. Okay. Miss akan ada apa aja Miss di semester 2 ini, Miss? Oke, siap. Untuk dari kurikulum, ini spoiler utamanya sih ya, kalau aku rangkum dalam satu kalimat adalah bukan kalimat frasa. Harus belajar.
Siap, harus belajar. Harus Iya. belajar. Tidak dinikmati, dijalani dan lain sebagainya. Jadi untuk semester 2 ini mungkin banyaknya di ini ya agenda besarnya untuk kelas 12 terutama nanti kita bakal sudah mulai kembali lebih fokus lagi ya mengenai dari SNBP, kemudian SNBT, nanti juga bakal ada intensifnya pasca ujian sekolah. Berarti itu ya untuk kelas 12 tadi ada SNBP, SNBT, ujian sekolah dan intensif ya, kemudian nanti ada ujiannya seperti itu. Oke. Ada lagi, Mes? Ada lagi? Nggak ada. Oh iya, ujian praktek kan bagian dari ujian sekolah ya. Itu kelas 12. Kalau Iya, kelas kelas 10 11 ya? Kalau 10 11 mungkin kalau dari dari sisi kurikulum belajar masih on schedule, kita masih seperti schedule biasa. Jadwal juga tidak berubah ya teman-teman semua untuk semester 2. Paling tadi ya seperti yang Miss Dwi sampaikan, seperti kelas 11 sudah semakin, ini kelas 11 nanti sudah mulai TO. Kelas 11. Ya, mungkin biasanya kelas 11 lihat infografi saja, untuk kelas 12 nanti semester 2 kita ikutan juga ya TO-nya. Medan untuk SNBT dan SNBP juga sudah mulai dikenalkan di Medan SNBT dan SNBP sudah mulai dikenalkan di kelas 11. Kemudian kelas 11 cukup besar tantangannya karena dia menggunakan kurikulum Merdeka dengan materi yang tidak berbanding sama dengan kurikulum 2013 sehingga memang pengenalan untuk SNBT-nya juga dia lebih cepat gitu ya. Makanya tadi kata Miss Rimba kelas 11 sudah dimulai dikenalkan TO sehingga pembahasan juga sudah mulai dilakukan, jadi mereka akan lebih cepat aware dengan bagaimana sih medan yang saya hadapi nanti gitu ya. Kalau kelas 10 ini fase dia eksplorasi sebenarnya sebelum kelas 11. Jadi benar-benar nanti ketika dia di kelas 11 tidak lagi galau gitu ya. Kalau galau dalam hal apapun bolehlah, tapi kalau galau apapun misalnya Mr. Topik galau mau beli ayam atau telur gitu, galau boleh lah ya. Kalau ini galau ya. Oh enggak galau pasti pilih telur. Jadi maksudnya gini, jadi ketika dia mengambil peminatan, kita itu ada berapa peminatan Miss Rimba? Di kita tuh ada 3. Ada 3, boleh disebutin? Saintek. Ada Saintek A, Saintek B, dan ada Soshum. Saintek A itu apa aja? Fisika, kimia, geografi, mat lanjut. Ya. Kalau Saintek B ada biokim, sosio, mat lanjut. Yang Soshum berarti ekonomi, sosiologi, geografi, dan mat lanjut. Oke, nah kami memberikan waktu nanti ketika teman-teman sudah memilih Saintek A, B, atau Sosum, ada fase yang disebut dengan fase adaptasi selama 1 bulan. Tapi yang kami harapkan adalah fase itu adalah fase penguatan, jadi bukan fase coba-coba gitu ya. Jadi teman-teman betul-betul ketika memilih, gue udah mantep nih di Saintek A gitu ya. Jadi fase untuk adaptasi itu lebih kepada adaptasi dengan orang baru, pelajaran lanjutannya seperti apa. Jadi bukan coba dulu ke sini, coba. Nah, itu butuh effort dari kelas 10. Makanya di sini nanti Miss Rere, kemudian wali kelas dan saya juga akan ikut serta membimbing teman-teman untuk penguatannya gitu ya. Nah, itu mungkin kalau untuk kelas 10 dari kurikulum, betul Miss Rimba seperti itu ya? Betul sekali. Jadi ya gitu. Misalnya kurang lebih dari kurikulum untuk kelas 10, 11 dan 12 di semester 2. Mantap. Betul ya, benar ya. Berarti benar ya, harus belajar gitu. Iya, belajar sambil dinikmati. Iya, jangan lupa enjoy juga. Iya, enjoy, ya, betul. Oke, udah Miss Rimba itu dari tim kurikulum. Sudah. Oke. Atau ada yang mau menambahkan? Iya, timnya barangkali aman. Oke, next kalau gitu nih dari tim apa dulu ya? Siswaan deh. Ada apa nih Miss ini nih, boleh Boleh sama Mr. juga Dika boleh juga. kalau mau langsung. Ya, ada apa nih di tim kurikulum di semester 2 ini ada kesiswaan, maaf. Kesiswaan mungkin ada program baru kah atau apa gitu. Kegiatan, Oke. kegiatan baru. Kalau untuk dekat-dekat ini, bagi teman-teman semua di sini yang memang memiliki keterampilan dasar baris berbaris, nah oke, akan ada seleksi paskibraka ya. Oke. Kapan Miss? Nanti kalau tidak salah tanggal 13 akan kita mulai data gitu ya bagi siapa saja yang memang mau mengikuti seleksi paskibraka ya.
Oke, kalian juga nanti akan dilatih ya oleh sekolah ya untuk mempersiapkan seleksi paskibraka. Ya itu yang pertama terkait seleksi paskibraka. Kemudian rangkaian kegiatan selanjutnya juga ini ada kegiatan baru mungkin nih Mister ya, kegiatan baru diterapkan. Iya, betul. Apa tuh misalkan ya? Iya. Lempar-lemparan gitu. Iya, jadi kan kemarin mungkin kalian ada yang merasa iri gitu, oh ini guru-guru ada apa? Ada kompetisi badminton. Nah, betul. Kita juga ingin atuh gitu ya. Nah, kalian juga akan mengikuti sorry. Jadi jadi Oke, saya boleh ambil alih dulu. Enggak, kasihan misalkan ya capek gitu kan. Jadi ini buat teman-teman semua kelas 10, kelas 11, kelas 12 boleh? Jawab dulu dong. Boleh, oke. 10, 11, dan 12, tunggu, kalian akan mendapatkan satu buah kompetisi yang sangat-sangat menggelegar ya di tahun ini. Luar biasa setelah sebelumnya guru-guru berkompetisi membakar semangat gitu ya, memantik teman-teman di kelas 10. Oh, boleh. Ya, memantik teman-teman semua di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 untuk menjadi bagian daripada kompetisi. Jadi diperlihatkan juga ya buat guru-guru, katanya tadi Miss Dwi pengen di-spill. Yang masuk final itu teman-teman semua ada Miss Dwi bersama Mr. Akmal, dan yang kedua lawannya adalah Mr. Indra dan juga Miss Nurma ya. Seperti itu. Dan jangan lupa ada juga perebutan juara ketiga dan keempat enggak Miss keempatnya. Ketiga Miss Rimba, Miss Erlan. Enggak pakai Miss ya, Erlan. Lalu lawan Mr. Ridwan dan juga Miss Ajifa ya. Itu gambarannya teman-teman. Jadi ditunggu saja di bulan bulan depan gitu ya. Di bulan Februari. Dari bulan Januari ini sudah mulai akan digaungkan gitu ya. Kita akan mencari bibit-bibit yang terbaik gitu ya. Betul. Untuk mendapatkan juara seperti itu. Boleh miskannya diambil alih lagi. Nggak harus anak Trinasa kan ya? Betul. Oke. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya surprise aja kali ya Mister ya. Oh iya boleh. Surprise aja nanti ada informasi selanjutnya lah. Oke, udah. Oh, silakan Sedikit Miss. untuk kesiswaan ya. Oke. Untuk kesiswaan ini sebenarnya poin pentingnya adalah ada beberapa event yang akan kita lakukan untuk mengapresiasi teman-teman yang punya dedikasi tinggi terhadap tata tertib di sekolah gitu ya. Jadi nanti konteksnya kita akan memilih ada student of the month gitu ya. Dan mungkin nanti penilaiannya kita akan share pada saat hari pertama masuk sekolah gitu ya. Nah, penghargaan student of the month ini sebenarnya untuk memotivasi teman-teman, menstimulasi teman-teman, dan membuat teman-teman menjadi figur tauladan bagi teman-teman yang lain gitu ya. Bagaimana menjadi siswa sebaik-baiknya siswa yang bermanfaat untuk siswa lainnya, untuk guru, bahkan untuk masyarakat, yaitu siswa-siswa yang taat dengan aturan sekolah, tertib gitu ya. Kemudian ya yang konsepnya adalah dalam ranah ramah, unggul, dan berkarakter. Apa sih reward dari sekolahnya? Jangan tanya ya. Tridaya nggak pernah memberikan reward yang mengecewakan ya. Oke, nah itu mungkin spill yang paling utama, dan motivasi kami memberikan ini adalah agar teman-teman menjadi siswa yang ramah, unggul, dan berkarakter. Itu mungkin kalau dari kesiswaan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Suaan dan juga Miss Dwi. Wow. Seru ya kelihatannya, bakal seru gitu. Oke, next mungkin ya lanjut aja ke Mau diselingi games dulu nggak? Visi semuanya atau satu part dulu? gimana Miss Mister? Satu part dulu aja. Satu part dulu, oke. Oke, berarti langsung kan lagi lanjut. Oke, kalau gitu yang dari tadi udah senyum-senyum ya, boleh Mr. Ropi. Iya. Ada apa nih terkait Sarpras di semester 2 ini, Mister? Iya, kalau Sarpas sendiri teman-teman mungkin sudah lihat ya daripada keseharian teman-teman apa yang sedang dibangun. Nah, itu ya. Yang pertama ada lift. Lift itu sudah bisa digunakan ya, Oh, Miss udah bisa Mister. mulai Senin ini nanti. Ya, masih sudah bisa digunakan ya, tapi tetap Cuman ada mekanisme
mekanisme ya. Nah. Jadi ada mekanisme penggunaan lip yang kita atur. Betul. Jadi biar teman-teman juga masih punya ruh olahraganya Nah, gitu ya. itu Jadi dia. jangan sampai karena ada lip malah males Mm-mm. bergerak gitu ya. Iya. Oke. Terus Ke lanjut Mister. kantin doang misalkan pakai lift itu mah cuma tinggal turun apalagi kelas 12 Iya. seperti itu Betul. ya. Ah. Oh iya ya udah. Nah itu ya yang pertama ada lift lalu yang kedua itu ada aula. Aula juga sudah bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan siswa gitu. Selanjutnya juga sedang proses ya, sedang ada proses pembangunan juga di depan lift itu ada apa namanya? Kayak apa namanya? Taman dan juga supaya tidak panas nanti akan ada atapnya gitu. Kanopi. Ya seperti itu. Sesuatu ya. Iya. Ya udah. Ya itu saja mungkin kalau dari Sapras pesan juga untuk teman-teman ya untuk selalu jaga sarana prasarana yang kita miliki semua seperti itu. Mungkin itu Miss Rere. Yes. Oke, saya tambahin sedikit betul ya. Jadi menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Mr. Opik terkait dengan Sanpras. Ini alhamdulillah yayasan kita sangat support dengan fasilitas di sekolah dan kalau teman-teman lihat begitu nanti teman-teman masuk fasilitas itu sudah berubahnya 180 derajat. Jadi harapannya ada nanti kerjasama bagian kesiswaan yang di dalamnya termasuk siswa-siswa seluruhnya dalam penjagaan fasilitas. Jadi gunakan semua barang karena kami memang mengadakan barang untuk kalianan semua, tapi gunakanlah seperti kalian menggunakan milik sendiri. Jadi jaga dengan baik gitu ya. Jadi kami juga memaintenance-nya bisa lebih baik karena kalian juga memakainya dengan cara yang baik gitu ya. Itu mungkin Miss. Baik, terima kasih Miss Dwi dan Mr. Taufik. Selanjutnya, oke, sebelum ke Humas nih, ke sebelah saya ya. Sebagai koordinator P5 dan Achievement Club, mangga Miss Ayu boleh di spill ada apa aja nih di semester 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore teman-teman. Oh, iya, benar-benar. Iya, semoga di semester 2 ini tadi kalau kata kurikulum, kata Miss Rimba katanya harus belajar ya Miss ya. Nah kalau di achievement berarti makin kreatif. Betul, dan berprestasi karena teman-teman di semester 2 ini akan makin banyak sekali event-event yang dapat memicu semangat teman-teman, motivasi teman-teman dan tentunya kompetensi teman-teman dalam minat dan bakat teman-teman. Tadi juga sudah disinggung ya bahwa akan ada Student of the Month yang mana itu juga termasuk di dalamnya prestasi akademik maupun non-akademik. Jadi tidak hanya dilihat daripada keseharian teman-teman, tapi juga prestasi akademik dan non-akademik yang juga nanti akan menjadi penilaian untuk ditetapkan menjadi Student of the Month itu. Begitu. Terus teman-teman, terutama di kelas 10 dan kelas 11, teman-teman nanti akan menghadapi 2 proyek lagi. 2 proyek lagi yang mana nanti mungkin akan sedikit berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya. Jadi ditunggu saja. Ini kejutan untuk teman-teman dan tentunya ini akan informasi lebih lengkapnya ya ditunggu saja ya. Yang pasti ini akan memicu teman-teman untuk berpikir lebih kreatif lagi, lebih unggul lagi dan lebih bisa berprestasi lagi ke depannya. Dan menyambung juga tadi apa yang sudah disebutkan oleh Mr. Opik terkait juga sarana dan prasarana. Nanti di awal pertemuan kami dari penanggung jawab divisi kita akan mengadakan sosialisasi berkaitan dengan SOP penggunaan alat musik. Kan teman-teman juga sering tuh ya nanya ini gimana sih cara pakainya, ini gimana sih cara pasangan dan lain sebagainya. Nah nanti kita akan adakan sosialisasi terkait dengan SOP penggunaan alat musik yang ada di ruang musik SMA Tridaya ini. Begitu teman-teman. Jadi yang paling penting adalah teman-teman harus tetap belajar, harus lebih semangat lagi karena makin kreatif, makin ambis, makin keren. Luar biasa. Mantap. Tambahin sedikit kayaknya enggak ini ya. Oke. Ini begini ya. Lihat langsung aja. Kalau untuk monthly tadi ada Student of the Month, kemudian Achievement Club sendiri nanti akan ada
monthly achievement-nya sendiri yang akan kita lakukan. Jadi teman-teman ke depan kita menstimulasi teman-teman untuk mendapatkan portofolio sebanyak-banyaknya terkait dengan bagaimana teman-teman nanti mulai mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi mulai dari kelas 10. Nah, salah satu stimulasinya diberikan dengan achievement monthly achievement ini. Jadi nanti setiap bulan akan ada informasi lomba yang kami akan sampaikan dan ada proses rekrutmennya. Kemudian nanti teman-teman di setiap kelas akan mengikuti dan kami akan memberikan reward per bulan ya tadi untuk setiap kelas yang penambahan achievement di dalam kelasnya terus bertambah gitu ya orang-orangnya gitu ya. Jadi ada reward kelas dan ada juga reward individu yang nanti akan kami berikan. Nah, tujuannya satu ya teman-teman ya, bahwa teman-teman memahami pentingnya portofolio untuk pencapaian karir ke depan gitu ya. Mudah-mudahan stimulasinya bisa memotivasi teman-teman menjadi lebih baik gitu ya itu. Itu mungkin Miss. Terima kasih Miss Dwi dan tim Achievement Club. Ada lagi Miss tambahannya barangkali? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, nah berarti selanjutnya yang terakhir dari tim Humas ya, saya sendiri. Nah, tapi kayak barangkali bagaimana ya di untuk program kerja Humas sendiri di semester 2 ada OASE ya. Nah, ada OASE siswa sudah mulai di bulan Januari ya. Jadi sekaligus reminder teman-teman yang belum ngumpulin proposal. Ditunggu ya proposalnya, baik itu dari kelompok 1 udah ya, udah mengumpulkan, berarti tinggal dari kelompok 2 dan sampai kelompok 8. Jadi di semester 2 ini kita akan di program OASE-nya fokus OASE siswa ya, seperti itu. Jadi silakan siapkan konsep OASE terbaik atau terunik yang belum pernah ada mungkin ya, karena itu bisa menjadi nilai plus tambahan teman-teman untuk bisa menjadi juaranya kayak gitu. Ya kan Miss Dwi ya, bakal ada juara kan ya? Ada hadiahnya juga kan Mas ya? Gede tuh lumayan. Semangat untuk project OASE di semester 2 ini ya teman-teman ya. Terus mungkin selain itu ada tadi juga sudah sempat di-explain juga terkait tadi student of the month, karena itu juga kerjasama juga ya kita ya semua guru terutama mungkin dari Humas, Achievement Club dan kesiswaan juga kayak gitu. Dan mungkin yang terbaru juga ini juga kerjasama lagi sama Achievement Club, bakal ada lomba-lomba mungkin ya, lomba yang mungkin berkaitan dengan literasi ya, literasi. Nah, ini program baru antar kelas, antar siswa. Nah ini nanti silahkan ditunggu kayak gitu ya eventnya ini, sama ada ya kegiatan pembiasaan lagi gitu ya yang berkaitan juga dengan literasi seperti itu. Itu kali ya. Ada lagi mungkin barangkali aku terlewat. Udah ya kayaknya ya. Udah betul Mr. Ridwan? Untuk Humas yang paling penting teman-teman perhatikan di sini adalah Humas akan memberikan reminder terkait dengan kalender akademik per bulan, dan itu bukan hanya sekedar lewat di grup WA ya teman-teman. Jadi tolong diperhatikan karena jadi budayakan sistem baca baru bertanya gitu ya. Jadi jangan bertanya sebelum membaca gitu ya. Ini kapan? Nah, kalender itu sudah menggambarkan, memvisualisasikan semua. Jadi nanti mulai masuk sudah ada kalender Januari, Februari dan seterusnya gitu ya. Sekalian mungkin saya memperkenalkan teman-teman akan mendapatkan lupa ya tadi. Jadi kita ada kedatangan tamu 2 personil lagi di SMA Tridaya Tunas Bangsa. Kita akan perkenalkan tapi mungkin nggak sekarang ya, karena teman barunya juga sedang ikutan di training oleh Mr. Indra di sebelah. Jadi guru bahasa Indonesia kedua. Oke, tepuk tangan dong ya. Namanya Miss Dia gitu ya, Miss Dia, dan bagian perpustakaan. Nah, jadi nanti perpustakaan ada penunggunya. Aduh. Ada yang mengelola, maksudnya ada penunggunya, namanya Miss Nabil ya. Nanti kita perkenalkan di hari pertama masuk sekolah gitu ya. Itu saja mungkin, dan jangan lupa hari pertama masuk sekolah ada surprise ya. Welcoming day kita surprise. Jadi jangan lupa untuk be on time. Ya, betul sekali. Welcoming day-nya insya Allah seru ya, dan
berhadiah juga nggak sih? Iya. Jadi ya ayo kita tunggu nanti ya di welcoming day ya. Karena barangkali suka masih ada yang masih liburan gitu ya. Karena iya kan. Iya gitu karena belum belajar tapi ini kayaknya bakal nyesal deh kalau nggak ikut welcoming day. Betul. Iya. Oke, mungkin ada lagi dari Miss Mister barangkali yang mau spill terkait program atau kegiatan di semester 2. Udah ya, cukup ya? Intinya tunggu aja dan jalan. Oke, iya. Kalau gitu kita lanjut ke sesi berikutnya.